Tunjungan. Nggih. Ya. Depan. Oh, depan. Oh, nggih. Kalau perlu lo ya, sekedar jalan-jalan bu, ada benong langsung nemu. Nuwun. Waiting on the pavement, lips like Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mencoba untuk naik feeder Wirawiri Surabaya dari Pasar Kembang ke Tunjungan. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Jadi ini ceritanya kan video kemarin itu kan dari Embong Malang ke Pasar Kembang. Sekarang aku mau coba kalau balik arah ya, dari Pasar Kembang ke Tunjungan. Di Pasar Kembang ini memang agak ramai, bukan agak lagi ya, tapi sangat ramai sekali. Jadi kalau mau menyeberang jalan ini agak chaos ya, karena ternyata pelikan crossingnya itu rusak. Ketika aku mau menyeberang, ini ada seorang bapak yang juga mau menyeberang juga. Ketika sudah menekan tombolnya itu tidak bisa, akhirnya dengan sangat terpaksa menggunakan tangan agar kendaraan yang melaju bisa berhenti. Kita menyeberang dulu, ini di seberang jalannya. Di Pasar Kembang ini itu nantinya ada beberapa tempat pemberhentian. Kalau nggak salah itu ada di sekitar Kupang Krajan ya, lalu nanti ke Banyu Urip, sampai terakhir di Benowo. Dari Benowo itu kemudian nanti lanjut ke Stadion GBT. Itu kalau dari rute yang dirilis oleh pihak Wirawiri Surabayanya, tapi saya belum coba. Kapan cobanya nunggu dulu ya, karena pekerjaan saya di dunia nyata itu cukup banyak. Kalau saya coba semuanya dari ujung utara, selatan, barat, timur, maka saya nggak kerja. Jadi mohon maaf, ini aku mencobanya itu yang dekat-dekat dulu. Mungkin hari ini itu ke Pasar Kembang, besok itu kalau nggak salah akan aku upload ke Ngagel ya, ke Marvel City. Nanti lanjut mungkin awal minggu depan itu aku mau ke Lontar ya, ke Citraland yang dekat dengan perumahanku di sekitar Wiyung. Nah ini kita akan menuju haltenya. Haltenya itu berada agak jauh sebenarnya ya, dari tempat tadi menyeberang jalan, kemudian jalan kaki dulu. Ini haltenya, kondisinya itu cukup panas, tidak ada atap, tidak ada tempat duduk, jadi kita harus berdiri. Kalau mau melihat kondisi di lalu lintas, apakah feedernya itu sudah dekat, kita harus melongok ya, karena ada parkir mobil yang di pinggir jalan. Nah itu ada armada Wirawiri yang dari arah Embong Malang ya, seperti yang aku kemarin tiba di halte Pasar Kembang, tidak ada penumpang yang naik sepertinya, jadi langsung langsung ke arah Benowo. Saking panasnya ini ya, itu sampai seperti ada Fata Morgana. Jadi kalau kalian mau naik dari Pasar Kembang, dari Banyu Urip, dari Kupang Krajan, silakan bawa payung atau bawa topi. Ternyata ini menunggunya itu cukup lama. Aku estimasi itu sekitar 30 sampai 40 menit. Gak tahu kenapa alasannya, mungkin karena macet di Benowo ya, atau mungkin memang banyak penumpang yang naik dan turun. Beda dengan aku tadi, kan dari Embong Malang kan lancar-lancar saja, jadi cepat. Bahkan ini ada line yang warnanya hijau ya, itu sudah lewat beberapa kali dan aku tolak karena itu kan ke arah mana ya, Sidorame kalau nggak salah, kan beda ya. Terus ada tukang ojek pangkalan yang menawarkan jasanya, menanyakan kepada aku mau kemana. Aku jawab mau ke Embong Malang. Dia bilang kenapa nggak charter ojek aja. Nah tak bilang mau nyoba yang feeder ini, kan baru pertama kali. Akhirnya ya nggak lagi menawari ya, jadi seperti itu. Saking lamanya aku menunggu di sini, dikira itu sedang menunggu ojek atau menunggu apa. Nah
Kembali lagi ke masalah waktu tunggu karena memang belum ada aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek posisi feeder ini, maka ya kita harus main feeling ya, dan main rezeki-rezekian, main keberuntungan. Kalau misalkan sudah waktunya dekat dengan kita ya akan cepet, kalau lama seperti saya ya silakan menunggu. Selain itu, untuk haltenya sendiri itu kadang kurang jelas. Ini saja tadi itu aku terkecoh karena tak kira di depan itu haltenya, ternyata bukan, itu adalah larangan untuk parkir. Nah, haltenya itu di sini ya, ternyata di depannya sebuah toko. Saya lupa tokonya apa. Pokoknya kalau di Pasar Kembang itu ada haltenya untuk feeder wirawirinya. Dan juga masyarakat di sini itu masih belum terbiasa karena tadi itu ketika aku turun mereka terlihat seperti heboh ya, seperti apa namanya, bingung, ini kok ada mobil putih kemudian kok bisa menaikkan penumpang, bisa menurunkan penumpang. Nah, seperti itu. Jadi semoga saja lebih banyak masyarakat yang tertarik dan lebih banyak armada yang digunakan agar waktunya tidak terlalu lama untuk menunggu. Ternyata tanpa dinyana tiba-tiba ini ada feeder yang datang ya, aku kaget ya. Tak kira ini adalah HiAce biasa atau ambulan, ternyata feedernya. Dan ternyata lagi ini sudah penuh ya. Akhirnya aku duduk di depan, di sebelahnya seorang simbah. Dan naiknya itu yang di depan tuh agak susah ya karena tempatnya sempit, kemudian ini agak tinggi, akhirnya aku agak kesulitan untuk naik dan ini agak ribet ya. Untung saja sudah bisa naik. Oke, kita mulai perjalanan kita dari Pasar Kembang. Tentu kita kembali ke Kupang Krajan, kemudian ke Kedung Doro, lalu ke arah Tunjungan. Tunjungan apa sih olah, Pak? Tunjungan mawon, Pak. Tunjungan. Oke. Matur nuwun. Nah, ternyata sopirnya sendiri itu juga tidak bisa melihat letak dari halte atau pemberhentiannya karena tertutup parkir, tertutup pohon dan sebagainya. Karena masih pertama mungkin masih bisa dipahami ya. Cuma lain kali mungkin dari pihak dishubnya itu lebih mempermudah lagi baik untuk sopir, untuk kondektur dan untuk penumpang sendiri agar haltenya itu bisa terlihat. Kalau tak bandingkan ini belajar lagi dari daerah lain, itu dari Solo itu bagus. Jadi ketika dulu aku naik, pernah aku upload videonya. Ketika malam hari mau jam berhenti operasi, itu ada petugas dishub yang naik dari halte tertentu. Lalu dia itu bertanya pada sopir apa keluhannya selama menjalankan feeder seharian itu. Salah satunya adalah pemberhentiannya itu tidak terlihat sehingga ada penumpang yang tidak bisa naik karena tidak tahu bahwa di situ ada pemberhentian, dan sopir juga kadang itu lupa atau terlewat karena nggak terlihat. Nah, kemudian oleh sang petugas di subnya Surakarta Solo itu dicatat atau pokoknya dicatat ya, nanti akan diteruskan kepada pimpinannya untuk ditindaklanjuti. Beberapa hari kemudian itu ada beberapa petugas dari Sub Surakarta yang memasang kembali atau memindahkan tandanya agar bisa terlihat dengan jelas. Nah, itu adalah beberapa contoh yang bisa diambil. Jadi kalau nggak terlihat itu jangan sampai tetap di situ ya, kalau bisa dipindah di tempat yang lebih strategis atau yang lebih mudah dibaca dan dituju oleh orang yang akan naik feeder ini.
kebetulan ini aku satu rombongan dengan warga dari Benowo yang mau jalan-jalan ke Tunjungan Plaza. Beberapa di antaranya adalah lansia. Benowo itu merupakan salah satu wilayah di Surabaya di ujung barat ya, paling ujung barat utara atau barat laut, yang saat ini itu belum tersentuh dengan baik masalah transportasi karena jauh sekali, kadang Benowo itu dianaktirikan seperti itu. Nah, mereka ini cukup senang, cukup gembira karena bisa jalan-jalan ke pusat kota Surabaya dari Benowo. Saya pernah itu sekali motoran ya, itu ke Benowo dan capek memang ya karena jauh seakan keluar kota. Tak kira dulu Benowo itu sudah masuk Gresik, ternyata masih Surabaya. Mereka jalan-jalan di sini menggunakan feeder ini dan mereka itu bingung bagaimana cara untuk baliknya. Kata si kondekturnya ya nanti tunggu saja di halte Tunjungan atau halte Siola, nanti bisa balik lagi ke Benowo seperti itu. Ternyata saat sore harinya itu semakin banyak orang-orang dari Benowo dan dari Pakal ya kalau nggak salah namanya, dari daerah situ pokoknya itu yang jalan-jalan ke sini ke arah Tunjungan. Maka dari itu adanya feeder ini memang sangat penting dan semoga saja tadi ya permintaanku dan banyak orang untuk ditambah jumlah armadanya agar tidak menunggu lama. Oke, ini akhirnya aku kembali ke luar karena ada yang turun di depan dan duduk di belakang karena di depan itu ada tempatnya kondekturnya. Ini adalah kondisi belakangnya dan kita lihat suasana di bagian belakang ini ya. Iki blauran iki. Mau ngerti ngono arek menawa cepet. Sampe njaluk mulon kok malah Bapak motor ini yang jadi motor tahunan. Yang itu masih bro. Ini aku cek gratis. Belakang. Berapa iki? Balik waktu. Tutup sepatu kok jadi orang sepatu ini karena mas iya larang mas di SMP Kerapan di SMP Tanjung gitu. Udah sampai mulai nanggap Ini Tanjung Anom SMP Papat. anjing kok bening kok nang gone Wah ini muncul nak Benowo sampean. Kalau perlu lo ya. Sekedar jalan-jalan bu. Anda Benowo langsung munggah motor kali. Kayak berapa nih? Yang mana? Ya benar. Lama-lama kalau Ya lama kok Prabu lama kepengen seberapa Tunjungan. Lengge. sama cahaya mesti nambahin. Ngapunten. Kemudian tapi saya mau duduk kene lho. Malam minggu dulu, uang ini ibu, isi uni, Ayo. gimana cara melakukan tak sih? Itu tadi ya pembicaraan sedikit dari orang-orang yang naik dari daerah Benowo dan sekitarnya. Tampak mereka sangat berbahagia dengan adanya feeder ini dan mereka mau ke Tunjungan jalan-jalan. Ini ada yang turun, tapi ada yang turun juga di Embong Malang. Pokoknya dengan adanya feeder ini sangat membantu sekali dan semoga diperbanyak lagi rutenya, diperbanyak armadanya dan juga dipermudah untuk pembayarannya ya. Itu semoga saja nanti misalkan harus non tunai seperti pakai KUE ya di setiap apa pemberhentian yang besar itu diberi pengisian ulang seperti itu. Nah, ini kita sudah mendekati halte Tunjungan ya. Aku turun di sini karena mau oper ke arah TIJ. Jadi mau oper Surabaya Bus yang ke arah TIJ. Nah,
Karena ini masih uji coba, maka tak ulang lagi, tiketnya ini masih gratis ya. Jadi nanti kalau kalian seminggu ini itu masih gratis kalau berbayar 5.000, tapi berlaku selama 2 jam, bisa transit atau oper dengan Surabaya Bus tidak bayar lagi. Kalau dengan Trans Semanggi itu bayar lagi. Pokoknya dengan Surabaya Bus masih gratis ya. Kalau mau transit berlakunya sama 2 jam sejak dikeluarkan tiket itu. Kalau mau coba silahkan kalian buka di IG-nya Wirawiri Surabaya, belum ada aplikasinya. Di situ ada beberapa halte yang digunakan untuk transit ya. Sebelum keluar, sebelum turun, ini biasanya kondekturnya itu menyeken atau memindai tiket kita. Nah, ini aku sudah di Surabaya Busnya. Sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.